Rep. Apa ini mas? Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Ibu Ibu, administrasi. Ini dengan siapa? Bapak Ina. Oh, Bapak Ina. Dalam ini Bu. Biru. Oh, biru. Dan bisa saya bantu? Di sini mau konsultasi Bu perencanaan kehamilan. Saya kan baru bentar. Nanti ini mau persiapan kehamilan bagaimana nanti mempersiapkan kehamilan yang berbeda baik secara fisik dan mental seperti itu. Ya. Baiklah Ibu, saya akan sedikit menjelaskan nih tentang persiapan untuk kehamilan. Jadi persiapan kehamilan itu ada 3 macam Ibu. Jadi persiapan fisik, persiapan fisik itu, persiapan psikis itu, persiapan finansial. Oke. Jadi yang pertama sebelum hamil itu harus sehat dulu. Hentikan kebiasaan buruk seperti merokok. Kemudian apa ya Bu ya? Kebiasaan kalau penggunaan alkohol, kebiasaan menggunakan narkoba, semua ini akan mempengaruhi kesuburan. Dan juga kalau misalnya suaminya merokok, suaminya minum keras, juga akan mempengaruhi kesehatan seperti ini. Jadi itu akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi nanti. Kemudian yang kedua, persiapan psikis. Misalnya itu ada tidak tuntutan dari siapa-siapa pengen cepat hamil nih, menikah, atau pengen tidak ada deh orang tua yang menginginkan nanti kalau punya anaknya harus satu ibu harus terbebas dari semua itu. Artinya ibu harus benar-benar menghadapi kehamilan ini dengan nyaman, dengan senang, dengan bahagia. Itu Ibu. Kemudian menghindari KDRT juga. Tuntutan seperti itu memang membuat Ibu sedikit stres ya Bu ya. Nanti jangan-jangan pada saat hamil ternyata anak saya tidak seperti harapan. Seperti itu ya. Nah, kemudian persiapan fisik sudah, persiapan psikis sudah, persiapan finansial. Persiapan finansial di sini yang dimaksud adalah yang namanya kehamilan itu kan membutuhkan sedikit banyak biaya ya Bu ya. Satu untuk pemeriksaan nih, biasanya nggak periksa ke dokter, jadi periksa ke dokter. Yang biasanya nggak minum susu, usahakan minum susu. Berarti kan ada uang untuk anggaran untuk beli susu, anggaran untuk periksa USG, anggaran untuk pemeriksaan yang lain-lain. Mungkin Ibu ngidam lah apa, otomatis berarti itu kan mengeluarkan pengeluaran yang lebih dari biasanya. Itu yang harus dipersiapkan. Makanan bergizi juga benar-benar harus dipersiapkan oleh seorang ibu. Selain itu juga persiapan untuk adik, tentunya perlengkapan bayi juga harus dibeli. Persiapan untuk bayi harus dibeli. Persiapan untuk melahirkan, meskipun saat ini sudah ada BPJS, tentunya tetap membutuhkan dana. Itu kira-kira bisa diterima Bu? Paham ya? Ada pertanyaan? Sementara tidak ada. Kemudian selain itu juga harus mempersiapkan tentang pengetahuan sekarang itu kan banyak ya Bu ya, di YouTube banyak persiapan tentang apa, tentang bagaimana merawat bayi berlahir misalnya. Itu kan juga akan dilakukan oleh Ibu ya. Persiapan untuk persalinan bagaimana sih rasanya melahirkan itu, tandanya bagaimana. Nah itu Ibu harus mulai belajar. Perawatan seorang ibu hamil itu bagaimana ya? Perawatan seorang ibu setelah melahirkan atau masa nifas itu kan juga ada. Kemudian aspek yang harus diperhatikan juga, kehamilan yang sehat itu ada range-nya antara umur 20 sampai 35. Kalau kurang dari 20 kok hamil, berarti juga resiko tinggi. Karena apa? Secara fisik belum siap untuk menghadapi kehamilan. Kemudian kehamilan di usia lebih dari 35 tahun, berarti kan juga fisiknya sudah mungkin tidak sebagus, tidak sesehat orang yang usianya antara 20 sampai 35. Reproduksinya juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Bahkan ada yang
bisa mengakibatkan pencacatan pada janinnya, oke, bahkan sampai kematian. Semua itu memang harus dipersiapkan. Makanya sekarang umurnya berapa Bu? 25. Bagus. Ini berarti masa yang tepat untuk hamil. Ibunya reproduksi sehatnya pas ini. Jangan sampai usia 35 belum punya anak, gitu, oke? Gitu, Mbak. Kalau memang sudah pengen punya anak, segera saja. Siapkan semuanya dengan dan siap-siap. Itu oke? Semoga ada pertanyaan lagi. Tidak ada gitu, semoga penjelasan saya bermanfaat untuk itu. Lebihnya seperti itu ya Bu ya. Mohon nanti dengan kalau nanti sudah tidak menstruasi segera periksa ya Bu ya. Terima kasih. Oke, monggo Ibu. Bismillah.